Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman at live semuanya? Terima kasih ya sudah komen di beberapa postingan di YouTube, di beberapa video, dan komentar teman-teman itu sangat berharga buat aku dan ingin menanggapi beberapa komentar yang ada di sana, terutama perihal ketika kita mendapatkan orang tua itu sebagai ujian dalam kehidupan kita. Dipilih Allah untuk orang tua sebagai ujian dalam kehidupan kita. Dalam hal ini adalah orang tua yang mungkin tidak mendukung keputusan kamu, tidak menghargai pendapat kamu. Terus kemudian orang tua yang mungkin tidak peduli dan terkesan tidak menginginkan diri. Untuk beberapa teman-teman yang merasakan beberapa hal itu, terima kasih sudah mau cerita sebelumnya. Dan apa yang kamu lakukan dengan cerita itu adalah sebuah bentuk kesabaran. Karena pada saat itu kamu sedang berusaha untuk mencari solusi terhadap apa yang harus aku lakukan ketika menghadapi situasi seperti ini, dan itu adalah awal yang bagus sekali teman-teman. Mungkin beberapa ada yang suka dibandingin orang tuanya sama anak tetangga atau sesama saudara, dan itu bikin gak enak rasanya. Ya jelas karena kita itu basicnya tidak suka kalau dibanding-bandingkan. Meskipun alasannya adalah untuk memperbaiki diri kita biar kita termotivasi, tapi kan ada cara yang lain untuk membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Dan untuk kamu yang dibandingin orang tua sama anak tetangga atau siapapun atau saudara kamu, entah karena prestasi atau penampilan dan sebagainya, mohon ya untuk dimaafkan orang tuanya dan maafkan diri kamu sendiri, karena mungkin setelah kamu mendapatkan perbandingan dan perlakuan seperti itu, kamu cenderung menyalahkan diri kamu sendiri, merasa tidak berharga, merasa sebenarnya aku ini diinginkan atau tidak ya, merasa orang tua saya sebenarnya sayang atau enggak sama saya, kenapa kok dia terlihat lebih menyayangi ini atau lebih membanggakan ini daripada saya. Ada beberapa perasaan seperti itu di dalam hati kamu, dan ketika kamu menghadapinya, bersabar dan cobalah berpikir bahwa orang tua saya ketika melakukan seperti ini, mereka tidak tahu kalau ini berdampak untuk kesehatan mental saya atau berdampak terhadap perasaan saya, di mana orang tua mungkin tujuannya adalah tadi ya untuk biar kita lebih baik lagi, karena orang tua pengen kita menjadi lebih baik, namun caranya aja yang salah. Dan orang tua nggak tahu kalau caranya itu salah, dan mungkin dari kita sendiri kadangkala tidak mengungkapkan perasaan kita. Kalau ketika kamu sudah mengungkapkan kalau kamu nggak suka dibanding-bandingkan, dari orang tua responnya malah marah-marah, kemudian malah nyalah-nyalahin, dan akhirnya bukannya lebih baik, situasi lebih baik yang kamu dapetin, tapi malah justru lebih buruk daripada keadaan sebelumnya. Dan ketika kamu menghadapi hal ini, selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha untuk jadi orang tua untuk diri kamu sendiri, seperti yang sering aku sampaikan di video sebelumnya. Karena di sini kadangkala kita tidak bisa mengharapkan perubahan orang lain, perubahan sikap orang lain terhadap kita seperti apa yang kita harapkan. Dalam hal ini adalah orang tua atau siapapun itu. Jadi kita fokuskan kepada diri kita sendiri, kepada penerimaan diri dengan cara menjadi orang tua untuk diri kamu sendiri. Ketika kamu butuh dielus kepalanya sama orang tua, lakukan itu kepada diri kamu sendiri, nggak apa-apa seperti itu. Terus kemudian kamu sayangi diri kamu sebagaimana kamu menyayangi sahabat kamu, menyayangi saudara kamu, atau menyayangi orang yang kamu sayangi. Dan hal yang biasa dilakukan di sini adalah ketika kita ada teman yang lagi curhat atau butuh saran atau butuh perhatian, ketika mereka ada masalah, kita langsung gercep ke mereka. Kamu butuh bantuan apa yang bisa aku lakukan buat kamu memeluk mereka dan sebagainya. Tapi ketika itu terjadi kepada diri kamu sendiri, cenderung kamu mengabaikan diri kamu, cenderung kamu melupakan, cenderung kamu menyepelekan ketika kamu membutuhkannya. Padahal dalam hal ini, dan berusaha untuk melupakan bahkan. Padahal dalam hal ini ketika kita berusaha untuk melupakan, masalah itu nggak selesai. Masalah itu akan tetap ada dan belum selesai. Maka dari itu, coba tanya kepada diri kamu butuh apa, kamu pengennya gimana, apa yang kita bisa lakukan untuk mengatasi hal ini. Kamu bisa memeluk diri kamu dengan gestur seperti ini, atau dengan cara lain sesuai apa yang kamu butuhkan. Jadilah orang tua untuk diri kamu sendiri, sayangi diri kamu sebagaimana kamu menyayangi orang yang kamu sayangi. Berikan perhatian kepada diri kamu sebagaimana kamu harapkan mendapatkan perhatian dari orang tua yang sekarang kamu mungkin tidak bisa mengharapkannya. Karena di sini kita juga tahu bahwa merubah orang itu sulit sekali, dalam hal ini orang tua atau siapapun itu. Jadi fokuslah kepada diri kamu sendiri dengan fokus kepada penerimaan diri, berusaha untuk menyayangi diri kamu, karena orang yang selalu ada buat kamu itu adalah diri kamu, dan satu yang selalu ada buat kamu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utarakan semuanya, berdoalah terus, kemudian kembali lagi maafkan orang tua, karena orang tua di sini mungkin tidak tahu itu mengganggu perasaan kamu ketika kamu
mendapatkan perlakuan buruk dari mereka. Karena bagaimana perlakuan orang tua kita terhadap diri kita itu tidak terlepas dari bagaimana pola asuh nenek kakek kita terhadap orang tua kita. Dan orang tua kita dulu apakah mereka tahu tentang penyembuhan diri ketika mereka terluka? Mereka tidak tahu sama sekali, mereka tidak tahu bagaimana pola asuh yang tepat untuk anaknya. Perkataan sekecil itu pun mempengaruhi bagaimana perilaku dan kepribadian seseorang, bagaimana cara orang melihat dirinya. Perlakuan orang tua ke kita, bagaimana cara mereka melihat kita, itu mempengaruhi perkembangan diri kita. Mereka juga tidak tahu. Hal-hal simpel dan sederhana ini bisa berefek kepada bagaimana pertumbuhan kepribadian dan karakter diri kita. Orang tua kita nggak tahu, jadi mohon dimaafkan orang tuanya dan maafkan diri kamu sendiri, karena kamu berharga dan ini untuk diri kamu, untuk kebaikan kamu dan kebaikan anak-anak kamu di masa depan. Kalau ditanya kamu pengen lebih bahagia atau tidak, pasti kamu pengen lebih bahagia kan? Maka dari itu, maafkan orang tua dan maafkan diri kamu sendiri. Karena di sini tidak ada orang yang sempurna. Kita di sini sama-sama sedang belajar untuk memperbaiki diri dengan berusaha untuk memaafkan segala hal buruk yang kita dapati di masa lalu atau masa kini. Kita berusaha untuk berjuang dengan cara memeluk diri sendiri dan menerima diri kita. Terima kasih sudah meninggalkan komentar-komentar berharga dan cerita-cerita menginspirasi teman-teman semuanya. Teruslah berjuang dan sayangi diri kamu karena kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia.